Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, pada pelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Silakan dibuka dulu buku matematika halaman 19. Kemarin pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan senilai, kemudian tentang menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan, ya. Semoga sudah bisa semua. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Silakan dibuka halaman 20. Pada pengamatan 1, ya, perhatikan. Dayu membeli apel 1/2 kg. 1/2 kg. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kg. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Ini disebut pecahan. Pecahan biasa. Ya. 1/2, 3/4 itu disebut pecahan biasa. Pada pengamatan 2, Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1/2 kg, 1/2 kg, bawang putih 1/4, ya, bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanja Ibu? Perhatikan. 1/2 ini, ya, disebut pecahan campuran. Karena ada bilangan bulatnya di sini, ya. Ini disebut bilangan bulat dan ini disebut dengan pecahan. Jadi 1/2 itu disebut pecahan campuran. Oke. Selanjutnya pada pengamatan 3, Meli membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg. Ya. Setelah ditimbang ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. 4,5 dan 1,4 itu disebut dengan pecahan desimal. Ya. Yang ada koma-komanya seperti ini disebut pecahan desimal. Baik, lanjut. Pengamatan 4. Lihat. Hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sendal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Buka ya halaman 22-nya, Nak, ya. Sudah ya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, kemudian 50%, dan seterusnya. Pokoknya yang ada persen-persennya ini
ya. Ini disebut persen. Persen itu per 100. Ini disebut persen. Ya. Nah, tadi sekarang buka halaman 22. Sudah dibuka halaman 22. Nah, nih di 1 ada pecahan biasa. Pecahan biasa tadi, ini lihat ya. 1/2, 3/4 itu disebut pecahan biasa. Pecahan biasa itu ada 2 jenis, ada 2 ya, yaitu yang pertama pecahan tidak murni. Pecahan murni dulu ya. Atau gini, buka halaman 23 biar jelasnya. Nah, di sini. Pecahan biasa tadi ada 2, yaitu ada pecahan tidak murni. Ya. Kemudian ada pecahan murni. Ada 2. Ingat, pecahan biasa ada 2, yaitu pecahan tidak murni dan pecahan tidak murni. Kenapa? Kita perhatikan yang pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu 7/5. Sedangkan pecahan murni, perhatikan, itu 11/42. Maaf, salah ya. 45. Lihat yang Umi centang warna hijau ya. Per 45. Kita perhatikan dengan baik-baik. Kalau pecahan tidak murni, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya. Ingat, pecahan tidak murni berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Itu disebut pecahan murni. Bisa difahami sampai di sini? Ingat, pecahan biasa ada 2, yaitu pecahan tidak murni dan pecahan murni. Pecahan tidak murni yaitu pembilangnya, di atas pembilang ya, ingat, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan murni pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Paham pecahan murni dan tidak murni ya? Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Tadi sudah Umi jelaskan di atas, pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan bulat ya. Ini bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pecahan biasa. Itu disebut dengan pecahan campuran. Sampai di sini paham? Baiklah. Kemudian, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya Umi permudah saja. Penyebutnya itu dikali dengan bilangan bulatnya. Ya.
Penyebutnya dikali dengan bilangan bulatnya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ini ditambah dengan pembilangnya. 2 dikali 1, 2, ditambah 1 hasilnya 3. Per berapa? Penyebutnya dipindah. Per 2. Ya, itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita buka halaman 24. Sudah dibuka halaman 24-nya. Ini ada contoh. Coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Contoh ada 2, 1/3. Gimana caranya tadi? Ya, penyebutnya dikali dengan bilangan bulat. Berapa 3 kali 2? 6. Kemudian 6 ini ditambah dengan pembilangnya. 3 kali 2, 6, ditambah 1 hasilnya 7. Per berapa? Iya, 3-nya ini penyebutnya diletakkan di sini. Jadi hasilnya 7/3. Paham? Oke. Sekarang yang kedua. 3, 2/5. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ingat tadi caranya? Penyebutnya dikali dengan bilangan bulat. Dikali 5 dikali 3, 15. 15 ditambah dengan pembilangnya. Berapa hasilnya? 15 ditambah 2, 17. Per 5-nya dipindah menjadi Iya, 17/5. Ini disebut cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bisa difahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Sekarang buka halaman 25. Pecahan desimal. Ya. Umi rasa sampai di sini dulu pelajaran matematikanya, atau mau ditambah? Nah, kita selesaikan dulu pecahan desimal ya. Contoh 1.8 di halaman berapa? Halaman 25 ya. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Caranya, lihat angka setelah koma. Angka setelah koma adalah 5. Ini berarti dimaksudkan 5 ini adalah 1. Berarti dia diubah menjadi 5/10. Dari mana 10 ini, Umi? 10 ini adalah dari 5 ini. Kalau angka di belakang koma adalah 1, maka nolnya
1/10. Kalau misalnya 0,25, maka diubah menjadi pecahan biasanya 25/100. Bisa difahami? Oke. Kalau misalnya 0,7, maka pecahan campurannya adalah 7/10. Kalau misalnya pecahannya 0,15, maka pecahan biasanya 15/100. Ya. Oke, kalau bisa difahami, coba Umi minta langsung dulu halaman 29, nomor 1 dan nomor 2 dulu. Ya. Nomor 1 dan nomor 2. Tugasnya di halaman 29 nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 3 dan nomor 4 untuk pertemuan selanjutnya. Mengubah pecahan ke dalam persen atau sebaliknya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.